Maka yang dimaksud dengan ikhlas adalah ayyakuna lillah. Yang dimaksud ikhlas memang betul-betul ditujukan karena Allah, bersih dari segala motivasi, tujuan atau yang mendorong dari selain Allah Subhanahu wa taala. Sampai yang ikhlas berarti tidak ada motivasi, dorongan atau niat selain dari Allah Subhanahu wa taala, ikhlas. Yang dimaksud shawab adalah ayyakun ala sunnah, harus mengikuti sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Artinya kalau panjenengan sedaya ngamal sesuatu tapi amalan itu ternyata ikhlas, betul, akan tetapi tidak sesuai dengan sunnah Rasulullah, maka amalan itu tidak akan bisa disebut sebagai amal soleh. Contohnya apa? Contohnya apa? Nah, saniki kan bulan Sa'ban nggih. Malam nisfu Sa'bannya kapan? Wingi ya, biasanya di masjid-masjid atau di musola-musola atau di kampung-kampung biasanya umumna biasanya sontene sebelum nanti malamnya itu malam nisfu Sa'ban. Monggo jamaah masyarakat RT 3 RW sekawan misal. Maka panjenengan sami rawuh pilih mangke dipun ngawontenaken salat baroah. Itu dalam wujud mengagungkan malam nisfu Sa'ban. Terus piyambake sanjang, sinten kemawon ingkang saged nglampahi ngurip-nguripi malam nisfu Sa'ban haramahullah alanna, maka Allah mengharamkannya atas neraka. Terus wong Islam akeh sing teka, sing dadi pertanyaan, amalan itu jika dilakukan ikhlas ning tidak sesuai dengan sunnah, maka tidak disebut sebagai amal soleh. Kudu pada tamat menjenengan salat baroah ini ada contohnya di Rasulullah atau tidak? Sambil mulai gitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfir wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah biwahdaniyya wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa rasula ba'da. Wa qala Allah ta'ala fil kitabihil karim ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ikhwan wa ikhwafillah, jamaah kaum muslimin wal muslimat, mukminin wal mukminat, mushola al-bayyinah yang semoga senantiasa dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, tentunya kita panjatkan puji dan puji syukur kepada Allah karena hakikat semua bentuk segala puji dan pujian milik Allah, untuk Allah, dan karena Allah Subhanahu wa taala. Salam dan juga shalawat tetap tercurah kepada uswah sekaligus juga qudwah, itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan kita semuanya hanya berharap kepada Allah semoga Allah melimpahkan rahmat, karunia, inayah serta hidayah taufik kepada kita seluruhnya, sehingga Allah memberikan keistiqomahan untuk mengikuti risalah Islam di atas titian jalan yang lurus. Allahumma amin. Ikhwan wa ikhwafillah rahimani rahimakumullah ta'ala jami'an. Sampai di bab yaitu syartani dikubulil amal, dua syarat diterimanya amal soleh. Berarti dua syarat menjadikan amal itu bisa dikatakan sebagai amal soleh. Sampai di bab itu mengawali pada pembicaraan yaitu syartani dikubulil amal, yaitu dua syarat diterimanya amal soleh. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Mulk. Panjenengan nanti lihat surat Al-Mulk ayatnya ayat 2.
Di sana Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Mulk ayat 2. Allazi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Dialah Allah Subhanahu wa taala yang telah menciptakan kematian, sekaligus Dia Allah juga yang menciptakan kehidupan. Tujuannya adalah agar Dia Allah sungguh betul-betul menguji kalian, siapakah di antara kalian yang paling bagus amalannya. Surat Al-Mulk ayat 2. Berarti kalau kita lihat terjemahan atau makna dari surat Al-Mulk ayat 2, Dia Allah Subhanahu wa taala yang telah menciptakan kehidupan dan kematian untuk menguji kita semuanya. Siapakah di antara kita semuanya yang paling bagus amalannya? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Lantas Allah berkata, Al-Fudail bin Iyad, berkata Fudail bin Iyad menjelaskan ayat tadi. Berarti Fudail bin Iyad menjelaskan ayat tadi, surat Al-Mulk ayat 2. Maksud dari kalimat yaitu siapakah di antara kita semuanya yang paling bagus amalannya, kata kemudian Fudail bin Iyad, huwa ahlasuhu wa aswabuhu, yang paling ikhlas dan paling benar. Berarti menurut beliau Fudail bin Iyad, yang disebut dengan amalan terbaik di antara kita semuanya nanti bisa mempersembahkan siapa di antara kita semuanya yang paling bagus amalannya, kata Fudail bin Iyad, yaitu yang paling ikhlas, yang paling benar. Qalu, lantas para itu murid-muridnya Fudail bin Iyad, dia berkata, ya Abu Ali, wahai Abu Ali, maksudnya memanggil Fudail bin Iyad karena dia kan memiliki anak yang namanya Ali bin Fudail bin Iyad. Wahai Abu Ali, wahai bapaknya Ali, maksudnya adalah Fudail bin Iyad. Ma ahlasuhu aswabuhu, apakah yang dimaksud paling ikhlas, paling benar? Kemudian ada yang bertanya kepada yaitu Fudail bin Iyad, lantas apa maksud dari kalimat siap yaitu yang paling ikhlas dan yang paling benar? Kemudian beliau menjelaskan yaitu Fudail bin Iyad, innal amala, sungguhnya amalan, idza kana khalisa, amalan itu khalis, walam yakun shawaba, akan tetapi tidak shawab. Jika amalan itu ikhlas tetapi tidak benar, lam yubal, maka tidak diterima. Sampean ngamalna amalan ikhlas tetapi tidak benar, maka tidak akan diterima dan tidak disebut sebagai amal soleh. Kulo panjenengan sedaya ning nglampahi amalan sekalipun ikhlas ning boten leres mungguh pun Islam, maka ini tidak disebut sebagai amal soleh, kata dia Fudail bin Iyad. Wa idza kana shawaba, dan apabila amalan itu benar akan tetapi tidak ikhlas, maka tidak diterima oleh Allah. Sampeyan oleh ngamalna amalan di dalam Islam bener amalane ning boten ikhlas, maka tidak diterima. Maksud dari kalimat ikhlas adalah karena sesungguhnya amalan itu bisa diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amalan itu bisa kemudian menjadi amal soleh di sisi Islam dan di sisi Allah dan Rasulnya. Maka amalan itu harus ikhlas dan harus benar. Berarti kulo panjenengan sedoyo, kalau mengamalkan sesuatu itu bisa disebut sebagai amal soleh, maka harus ikhlas, harus benar dalam pandangan Islam. Itu seperti itu. Maka yang dimaksud dengan ikhlas adalah ayyakuna lillah. Yang dimaksud ikhlas memang betul-betul ditujukan karena Allah, bersih dari segala motivasi, tujuan atau yang mendorong dari selain Allah Subhanahu wa taala. Sampai yang ikhlas berarti tidak ada motivasi, dorongan atau niat selain dari Allah Subhanahu wa taala, ikhlas. Yang dimaksud shawab adalah ayyakuna ala sunnah, harus mengikuti sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam,
Artinya nek kula panjenengan sedaya ngamal sesuatu, tapi amalan itu ternyata ikhlas, betul. Akan tetapi tidak sesuai dengan sunnah Rasulullah, maka amalan itu tidak akan bisa disebut sebagai amal soleh. Contohnya apa? Contohnya apa? Nah, saniki kan bulan Sa'ban nggih. Malam nisfu Sa'bannya kapan? Wingi nggih. Ya, biasanya di masjid-masjid atau di musola-musola atau di kampung-kampung biasanya umumna biasanya sontene sebelum nanti malamnya itu malam nisfu Sa'ban. Monggo jamaah masyarakat RT 3 RW sekawan misal. Maka panjenengan sami rawuh pilih mangke dipun ngawontenaken salat baroah. Itu dalam wujud mengagungkan malam nisfu Sa'ban. Terus piyambake sanjang, sinten kemawon ingkang saged nglampahi ngurip-nguripi malam nisfu Sa'ban haramahullah lana, maka Allah mengharamkannya atas neraka. Terus wong Islam akeh sing teka. Sing dadi pertanyaan, amalan itu jika dilakukan ikhlas, ning tidak sesuai dengan sunnah, maka tidak disebut sebagai amal soleh. Kulo pada tamat menjenengan. Salat baroah ini ada contohnya di Rasulullah apa tidak? Sampai ngerti sholat baroah atau jenengane selain dari sholat baroah, nama yang lain ke sholat alfiyah atau nama yang lain adalah sholat nisfu Sa'ban. Ya, biasanya orang sholat nisfu Sa'ban atau sholat baroah atau sholat itu alfiyah, jumlah rakaatnya 100 rakaat. Jumlahnya 100. Setiap serakaat sing diwaos 10 surat Al-Ikhlas setelah membaca Al-Fatihah. Sehingga terhitung bacaan Al-Ikhlas yang dibaca dalam hitungan 100 rakaat 1000. Bahasa Arabnya 1000 artinya alfun. Nanti mendapat nisbat dari yang nisbat jadi ini alfiyah. Mulanya dijenengi sholat alfiyah. Karena terdiri dari 1000 bacaan surat Al-Ikhlas yang dibaca dalam bilangan 100 rakaat. Seperti itu. Atau disebut dengan sholat baroah. Kenapa disebut dengan sholat baroah? Sholat baroah artinya ini berlepas diri atau terbebas. Maksudnya terbebas dari neraka. Karena ada hadis maudhu. Hadis maudhu itu hadis palsu. Status hadis do'if sing paling rendah hadis maudhu. Nek do'if karena sanadnya perawinya dituduh oleh ahli hadis, ya dia adalah tidak sikoh dan yang lain-lain. Sehingga status hadis itu do'if. Tapi kalau hadis maudhu itu dengan nama lain hadis palsu. Artinya hadis palsu, ana wong ngomong, omongannya dheweke ning ngene ngomong jerene nabi iki jenenge hadis palsu. Ning hadis palsu hadis senes. Untuk wong ngomong omongannya dheweke janjane ning ngene ngomong jerene nabi iki jenenge hadis maudhu. Jangankan kita beramal dengan landasan hadis yang dhaif, kita beramal dengan landasan hadis dhaif saja kita tidak boleh, apa mending beramal di atas landasan hadis maudhu, sangat tidak boleh. Nah ini yang dimaksud dengan yaitu amal soleh harus meliputi dua, sampai ikhlas. Tapi kalau suatu saat kemudian tidak benar, tidak sesuai dengan sunnah Rasulullah, maka tidak disebut sebagai amal soleh. Contohnya sholat baroah. Bahkan ulama-ulama itu menyebutkan as-sholatul baroah bidnatun mungkarot. Sholat baroah bidnah mungkarot. Apakah pelakunya mendapatkan pahala? Tidak, melainkan dosa. Apakah kemudian disebut amal soleh? Tidak, sekalipun amalannya kemudian dia ikhlas. Kenapa kemudian tidak diterima sebagai amal soleh? Tidak benar, tidak sesuai dengan contoh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Bukti orang benar Rasulullah tidak pernah melakukannya, sahabat tidak pernah melakukannya, generasi tabiin tidak pernah melakukannya, imam-imam tidak pernah melakukannya. Kapan dilakukan pertama kali? Itu sekitar tahun 440 sampai 480 Hijriah dulu. Karena menurut riwayat di Masjidil Aqsa pada saat itu terdapat seorang laki-laki
yang di dalam membaca itu Al-Quran, dia memiliki suara yang merdu dan sahdu. Begitu malam tanggal 15 Sya'ban, dia berdiri sholat. Lantas dengan nada suara yang nyaring, merdu, akhirnya kemudian diikuti jamaah di belakangnya. 1, 2, 3, atau 4. Tahun berikutnya bertambah banyak. Tahun berikutnya bertambah banyak, akhirnya meluas sampai di wilayah Palestina. Akhirnya meluas sampai di wilayah belahan dunia. Seakan-akan kemudian itu berdiri di atas kebenaran, padahal itu tidak dicontohkan oleh Rasulullah. Terus dengan takon, nah amal pekwe kudu manut Rasul. Iya, karena kita tahu kalau suatu saat kemudian amalan soleh ini tidak diatur, Islam nanti kemudian berkembang sangat pesat dengan variasi ibadah yang seakan-akan tidak karuan. Wong wis diatur seperti itu saja. Ajaran Islam saniki kemudian bermacam-macam. Makanya diatur amal soleh itu harus sesuai dengan Al-Quran dan harus sesuai dengan sunnah Rasulullah. Nah ini tidak diatur, mungkin wong di penggalian benten. Suatu saat anak wong sholat jenazah. Sholat jenazah onten ruku, onten sujudan apa boten? Boten ning gandeng piyambake dhewe pemikiran. Lah, iki kan jenazah anu ramaku dewek, aku melas lah. Men engkau kemudian sholat jenazah men kelihatan pahalanya akeh, dongane juga akeh, nanya ketak tambah sujud kami tambah ruku. Uli ora? Ya, kenapa uli? Tidak benar. Kenapa tidak benar? Tidak sesuai dengan contoh Rasulullah. Saya kira, jangankan ditambahi, ditukar-tukar saja, itu tidak bisa. Sampean meletakkan amalan tertentu, bacaan tertentu, kemudian diletakkan pada bacaan tertentu, ini saja tidak boleh. Contoh, sampean kalau duduk tahiyat akhir membacanya apa? At-tahiyyatu lillah atau at-tahiyyatul mubarakatus atau az-zakiyatu dan seterusnya. Bacaan tahiyat akhir yang disebutkan dalam beberapa hadis. Suatu saat jenengan ganti, begitu duduk tahiyat akhir jenengan membaca alif lam mim dzalikal kitabul la raiba fi hudan lil muttaqin, boleh enggak? Itu kan Al-Qur'an. Boleh enggak? Itu kan Al-Qur'an. Boleh enggak? Kenapa tidak boleh? Tidak ada contoh, tidak benar menurut Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Makanya ini penting terkait masalah amal soleh supaya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala harus meliputi ikhlas dan meliputi benar sesuai dengan uswah dan contoh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Contohnya niki salat al-baroah. Sampean pernah nglampahi salat baroah? Belum. Mending salat ghaib. Salat ghaib ngertos panjenengan? Wah, berarti panjenengan pengalamannya Masya Allah pernah ngelampai sih kayak gue. Salat ghaib ke sholat nang bulan Rajab, Jumat pertama di bulan Rajab, nanti Kemisnya disuruh berpuasa. Wong ini Jumat pertama pada hitungan bulan Rajab disuruh yaitu mendirikan sholat. Jenengannya sholat ghaib. Sholat ghaib jumlahnya 12 rakaat. Nanti rakaat pertama membaca surat Al-Qadar 3 kali. Setelah itu kemudian membaca Al-Ikhlas pada rakaat kedua, Al-Ikhlas sebanyak 10 kali atau 12 kali. Maka sholat yang seperti ini dijenengane menurut ulama-ulama dulu bid'atun mungkar, perbuatan bid'ah mungkar. Wis bid'ah berarti segala sesuatu yang tidak dicontohkan oleh Nabi sekaligus mungkar. Mungkar berarti diingkari oleh banyak ulama. Naudzubillah summa naudzubillah. Dulu kan saya pernah sanjang menjenengan. Anak perkataan ulama dulu, itu ulama dulu ngomong. Ulama dulu dia ngomong yang namanya yaitu aku. Kata ulama itu, inna syaitana sesungguhnya setan lebih senang kambi ahli bid'ah dibandingkan kambi ahli maksiat. Sampai ngomongi wong kiyu-kiyu, kang aja kiyu-kiyu itu sakang anak ayat gendang innamal khumru wal maisir,
Sesungguhnya minuman keras, berjudi, kemudian azlam itu adalah kotor, perbuatan setan. Terus dia kayak iya nyong janjana ya memang nyadar itu dosa dulu. Karena orang yang berbuat maksiat tahu perbuatannya itu adalah dosa. Tapi nek ahlul bid'ah contoh, sampai suatu saat anak musola lagi sholat barokah, terus sampai tekamono, kita pada sholat apa? Bid'ah ya. Orang ngajarnya Nabi, kira-kira ngomong pada kepriwe. Wah, sampai dibalangi. Mulanya setan lebih demen kami ahlul bid'ah dibandingkan kami ahli maksiat. Itu perlu dicatat, karena yang namanya perbuatan bid'ah itu adalah pelakunya menganggap itu adalah ibadah. Tetapi ingat, sekalipun demikian, malam nisfu Sya'ban itu memang menurut jumhur ulama disuruh memuliakannya kita, tapi beribadah di rumah masing-masing, membaca Al-Quran, berzikir, memohon ampunan kepada Allah, mendirikan sholat malam seperti biasa. Yang pasti memang iya, jumhur ulama berpendapat bahwa malam nisfu Sya'ban, setelah malam nisfu Sya'ban sampai menjelang kemudian Ramadan, untuk persiapan kedatangan bulan Ramadan, panjenengan ngekengke ibadah. Tapi kalau suatu saat melakukannya di masjid, sholat berjamaah atau yang lain-lain, ini adalah perbuatan bid'ah. Itu seperti itu. Zaman sini kan ya di musola-musola, di masjid-masjid, tapi neng kene alhamdulillah mboten. Ini gombong ini langka, sehingga anaknya mengalur mbok. Seperti itu. Kalau kemudian kita lihat, maka tapi perlu dicatat, sampai kalau suatu saat beramal, harus bertanya dua hal. Satu, harus ikhlas. Yang kedua, harus sesuai dengan sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Oke, nah contohnya kan Nabi apa ya? Oh ini ikhlas, oh ini ada contohnya dari Nabi, lakukan, karena itu adalah amal soleh. Ini syarat supaya amal soleh itu diterima, sebagaimana perkataan tadi Fudail bin Iyad,